Kami dari kelompok 3 akan menayangkan film Proklamasi yang beranggotakan Saya Muhammad Ahmad Jasman sebagai Sultan dan Sayuti Melik. Saya John Aditya sebagai Wikana dan Laksamana Maida. Saya Ridho Pratama sebagai Darwis dan Rajiman. Saya Madino Putra sebagai Saleh. Saya Alvin sebagai Hatta. Saya Muhammad Akila Syabani sebagai Insinyur Soekarno. Saya Cynthia Dipratiwi sebagai Fatmawati. Saya Novisaira sebagai istri Maida. Saya Ulia Rahmatika sebagai Trimurti. Saya Nela Syakira. Saya Najla Biba. Saya Munaya Syarifah. Saya Akila Ridatul Husna. Saya Arini Bira. Saya Fidayanti. Kami sebagai Rakyat Indonesia. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, sekutu telah membarbadir Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu, Jepang melemah hingga mengambil keputusan menyerah tanpa syarat pada sekutu, tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, Jepang menyegel semua stasiun radio. Namun ternyata, radio gelap milik Sultan Syahrir menangkap siaran-siaran berita luar negeri yang tidak disiarkan oleh Jepang dan mendengarnya dari siaran radio BBC atau British Broadcasting Corporation. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated... Baiklah, berkumpulnya kita di sini adalah untuk merencanakan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Jepang masih mengambil alih negara wilayah Indonesia. Tanah kita sudah direbut oleh mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.
Jadi ada kedatangan apa Bung kemarin? Saya memiliki kabar gembira. Jepang sudah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Saya menandakannya tidak diam petang ini. Oleh karena itu, terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh berita yang menggembirakan. Namun, apa yang Anda maksud dengan kekosongan pemerintahan di Indonesia? Artinya adalah Jepang tidak lagi berkuasa karena telah mengalami kekalahan dan menyerah kepada sekutu. Baiklah, saya mengerti. Apa yang harus kita di sini untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana jika kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk mempersingkat waktu kemerdekaan Indonesia? Benar, saya setuju. Kita harus menggunakan momen ini sebaik-baiknya. Saya setuju dengan usulan ini. Karena Jepang sudah tidak memiliki wewenang. Dan kita dapat kesempatan untuk meraih kemerdekaan. Tapi jangan sampai proklamasi diproklamasikan oleh PPKI. Saya tidak sudi. PPKI adalah badan berkepemilikan oleh Jepang. Setuju? Setuju! Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus, Sultan Syahrir, Wikana, Khairul Saleh, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 dengan tujuan menyampaikan hasil keputusan rapat golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, mencari siapa? Bu, apa kata Bapak? Kami ingin membicarakan hal penting. Oh, baik. Bentar ya, saya panggilkan. Mas, ada yang mencarimu. Siapa, Bu? Para pemuda, katanya ingin membahas hal penting. Oh, baiklah. Mari, Bu. Mari, silakan duduk. Ada kepentingan apa kalian kemari? Kami mendengar berita dari siaran luar negeri bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, sehingga terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Tanpa berpikir lama, kami mengadakan rapat dan menyetujui agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya? Baiklah, saya akan usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa seperti itu, Bung. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apakah kalian tidak memikirkan dampak serta bahaya yang akan terjadi apabila melakukan hal senekat itu? Jepang tidak akan diam, Jepang akan pasti bertindak dan akan menyerang Indonesia. Justru itu Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Lalu untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Saya berharap Anda tidak melancarkan rapat PPKI ini. Karena saya tidak ingin Jepang mengetahui rencana ini dan menghalangi kemerdekaan kita. Karena kami tidak ingin dimerdekakan Jepang. Baik, berikan saya waktu untuk berbincang dengan golongan tua. Masing-masing bersikeras dengan pendapatnya. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Dan Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya dan berdiskusi. Bagaimana ini, Bung? Apa yang harus kita lakukan dengan para pemuda yang belum itu? Kita cukup mendengarkan usulan mereka saja. Kita tidak boleh gegabah. Kemerdekaan harus kita lakukan dengan matang-matang. Saya setuju. Yang penting saat ini adalah kita harus menghadapi sekutu yang ingin menguasai negeri ini. Walaupun para pemuda berat hati dengan keputusan Soekarno, mereka tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta agar mempersingkat waktu kemerdekaan. Bagaimana nih? Rencana kita gagal. Benar. Apalagi harus kita lakukan? Untuk membujuk mereka, tidak mungkin kan kita menculik dan mengasingkan mereka agar rencana ini lancar. Ide bagus. Halo, Bung. Bisa kita bicara sebentar di sana, Bung? Ada apa? Saya ada perlu bicara sesuatu yang penting.
Pada malam hari, Soekarno dan Hatta dibawa kelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Hatta, kenapa kau bisa di sini? Aku tidak tahu, Bung. Apa tujuan kami di sini? Maaf atas kelancaran ini, Bung. Tapi ini demi keselamatan kalian. Ingin mendiskusikan kembali tentang proklamasi. Kami tahu kalian tidak akan menerima keputusan ini, tapi mengapa harus dibahas dengan PPKI terlebih dahulu? Kalian benar, namun kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Terus apa yang akan dilakukan, Bu, jika Jepang hanya memberikan gaji manusia belaka? Semua tenang. Saya paham tentang perhitungan kalian berdua tentang ini. Namun, apa yang mereka katakan itu benar. Proklamasi akan berjalan lancar jika kita sejalan dan tidak berpecah. Saya setuju. Indonesia akan merdeka tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30, Soekarno dan Hatta dijemput oleh peta untuk menuju ke Jakarta, sedangkan Sultan dan Darwis merencanakan untuk merancang naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baik, sebentar saya panggilkan. Sunji, ada yang ingin bertemu? Siapa? Soekarno-Hatta dan para pemuda. Dia ada di dalam, silakan masuk. Jadi, ada perlu apa kalian kemarin? Kami kesini ingin merumuskan naskah teks proklamasi. Maaf, ada pena dan kertas. Baiklah, Anata, tolong ambilkan pena dan kertas. Hari ini Ya, begitulah, Bung. Mas, bukankah besok upacara proklamasi? Apakah sudah ada bendera untuk sebagai simbolnya? Astagfirullah, lupa, Bu. Bagaimana ini ya, Bu? Baiklah, Ibu hanya ada kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa jika ini terjahit? Bolehlah, Bu, nggak apa-apa. Baiklah, kita namakan menjadi Sang Saka Merah Putih. Gimana? Setuju. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai simbol negara kita. Baik, saya akan mengibarkannya bersama dengan ibu saya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Kita sudah merdeka. Hah? Merdeka? Proklamasi ini akan tetap dipertahankan. Sepatah kata pun tidak kami cabut. Kita sekarang telah merdeka. Merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal dan abadi. Calvin Klein ya.